Apa yang akan kamu lakukan ketika satu negara meragukan keberadaanmu? Mereka menyebutnya angkuh. Mereka berkata, ia hanya besar di liga kecil. Dan yang paling lantang, menuduhnya tak pernah mampu menyakiti Inggris. Namun malam itu, di tanah kelahirannya, Zlatan tak menjawab dengan pernyataan. Ia menjawab dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, hanya disaksikan. Di Solna, Swedia, sebuah legenda lahir bukan dari cerita, tapi dari kenyataan. Namun, sebelum malam itu tiba, mari kita kembali ke tahun penuh keraguan, 2012. Inggris sedang mencari jati diri. Setelah kegagalan di Euro 2012 dan mimpi yang kembali retak, negara asal sepak bola justru terlihat seperti sedang tersesat. Sang legenda, Steven Gerrard, diberi ban kapten secara penuh. Roy Hodgson, manajer baru, memutuskan untuk meremajakan skuad, mencoba melupakan luka, dan membangun harapan yang baru. Tapi, bayang-bayang masa lalu belum pergi. Generasi emas tak pernah benar-benar bersinar, dan publik mulai kehilangan arah. Mereka butuh kemenangan, mereka butuh seseorang untuk dijadikan pelampiasan. Sementara itu di utara, seorang pria bernama Zlatan Ibrahimovic baru saja dinobatkan sebagai kapten tim nasional Swedia. Usianya 31 tahun. Fisiknya masih prima, namun kritik terhadapnya seperti tak pernah selesai. Di Italia, ia dipuja. Di Prancis, baru saja memulai petualangan bersama PSG. Namun di Inggris, ia dianggap overrated. Disebut tak pernah bisa tampil besar di pertandingan besar. Dan tuduhan itu selalu kembali ke satu hal. Rekornya melawan tim-tim Inggris. 15 pertandingan, 3 gol, dan semua hanya tercipta saat melawan Arsenal. Zlatan Ibrahimovic, 2-0. Wonderful finish, driven high, beyond and above Almunia. Koran-koran Inggris menertawakannya. Komentator menyebutnya pemain yang tak bisa menembus pertahanan sejati. Dan para supporter hanya mengenalnya sebagai ego yang terlalu besar, bukan ancaman nyata. Zlatan tahu itu. Ia membaca semuanya. Ia mendengarkan. Dan ia menyimpannya dalam memori. Lalu datang tanggal 14 November 2012, pertandingan persahabatan, katanya. Tapi bagi Zlatan ini lebih dari sekadar laga uji coba. Ini adalah panggung, ini adalah penghakiman, dan akhirnya ini adalah pertunjukan. Friends Arena malam itu bersinar seperti halaman pertama dari sebuah bab baru. Stadion megah di jantung kota Solna dibuka untuk kali pertama dan tim nasional Swedia menjadi tamunya sendiri. Di kursi-kursi tribun, ribuan wajah menatap ke depan dengan harapan. Mereka ingin menyambut era baru, menghapus memori suram dari Euro 2012 dan mungkin memulai cerita yang lebih indah. Sementara itu di ruang ganti lawan, Inggris datang dengan nada percaya diri. Bagi mereka, ini hanya laga persahabatan. Hanya satu pertandingan dalam kalender yang padat, dan di mata sebagian besar pemainnya, Zlatan Ibrahimovic hanyalah nama. Nama yang besar, memang, tapi hanya itu. Kick-off dimulai. Belum genap 20 menit, Zlatan mencetak gol pembuka. Sebuah tusukan cepat, satu sentuhan halus melewati Joe Hart, dan bola bergulir ke gawang. Gol pertama di Friends Arena, dan milik Zlatan. Tapi belum ada yang waspada. Itu belum cukup untuk mengubah narasi. Publik Inggris masih santai, dan sebelum babak pertama usai, mereka membalikan keadaan lewat Danny Welbeck dan Steven Colker. 2-1 untuk Inggris. Para komentator tertawa pelan, seolah mereka baru saja membuktikan satu teori lama, bahwa Zlatan masih belum bisa menjinakkan Inggris. Para supporter Inggris bersorak gembira. Mereka sibuk menyanyikan can serangan kepada Zlatan. Anda hanyalah versi jelek dari Andy Carroll. Namun mereka tak sadar bahwa malam itu bukan tentang hasil sementara, bukan tentang siapa yang unggul di babak pertama. Malam itu adalah milik seseorang yang belum selesai bicara. Dan ketika babak kedua dimulai, pertunjukan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Babak kedua bermula tanpa firasat apapun. Inggris masih unggul, komentator masih tenang,
dan para penonton tak sadar bahwa mereka sedang duduk di barisan depan untuk menyaksikan sihir yang tak akan pernah terulang. Menit 74, bola melayang dari sisi lapangan. Zlatan menjemputnya dengan dada, tenang, seperti menjemput takdir. Satu kontrol, satu langkah kecil, lalu kaki kanannya mengayun dan melepaskan tendangan voli yang menggema di seluruh stadion. Bola melesat tanpa ragu, tanpa jeda, tanpa ampun. Joe Hart terpaku. Skor imbang, tapi itu baru pembuka. 6 menit berselang, Zlatan berdiri dengan bola di kakinya, sekitar 30 meter dari gawang. Ia melihat celah, atau mungkin menciptakannya. Tendangan bebas itu bukan sekadar keras atau terarah. Ia seperti surat pernyataan, ditandatangani dengan percaya diri dan disegel oleh jaring yang bergoyang di pojok kanan bawah. 3-2 untuk Swedia. Hat-trick. Tapi tak ada selebrasi berlebihan. Wajah Zlatan tetap tenang, seolah tahu bahwa pertunjukan ini belum selesai. Penonton Inggris mulai bungkam. Can-can sarkastik tak lagi terdengar. Mereka tak sedang menonton pemain yang dulu mereka anggap angin lalu. Mereka sedang menyaksikan metamorfosis dari manusia menjadi legenda. Dan di tengah kekaguman itu, ketika semua mengira malam ini telah mencapai puncaknya, Zlatan melangkah mundur beberapa langkah. Pandangannya tajam, tubuhnya siap. Karena ia tahu, satu keajaiban lagi masih menunggu untuk lahir. Menit telah memasuki waktu tambahan. Inggris mencoba membangun serangan terakhir. Bola panjang melayang tinggi. Joe Hart keluar dari sarangnya, mencoba menyundulnya keluar zona bahaya. Tapi bola jatuh di tempat yang sepi, setidaknya sepi dari manusia biasa. Zlatan berdiri di sana, tak mendekat, tak panik. Ia membaca arah bola seperti pujangga membaca nasib di langit malam. Dan tiba-tiba, tanpa peringatan, tubuhnya terangkat. Kaki kanannya mengayun ke belakang kepala, seperti gerakan akrobat di udara, lalu menghantam bola yang masih hidup dengan keberanian seorang pria yang tahu. Ini saatnya. Dari luar kotak penalti, dalam sudut yang mustahil, bola terbang seperti dilempar oleh dewa. Lengkungannya sempurna, kecepatannya menipu, hasil akhirnya tak masuk akal. Hasn't quite done so. Ibrahimovic, surely not. Oh! Now that is brilliant. Wow. That is truly exceptional. You've got something to talk about tonight, folks. You've just seen a stunning goal from Zlatan Ibrahimovic. He's got 4 tonight, and England are beaten. That's an incredible finish. Penonton terdiam. Joe Hart hanya bisa menoleh ke belakang, menyaksikan si kulit bundar jatuh ke gawangnya, seperti bintang jatuh yang tak bisa dicegah. Gol tercipta sangat indah. 4-2. 4 kali dunia membisu. Dalam satu gerakan itu, Zlatan bukan hanya mencetak gol, ia menciptakan kenangan. Ia menulis ulang batasan tentang apa yang bisa dilakukan oleh tubuh manusia di lapangan sepak bola. Reaksi tak perlu dikarang. Wajah penonton menjadi bukti. Beberapa tangan menutupi mulut. Mereka baru saja menjadi saksi langsung sejarah tercipta. Dan untuk media Inggris yang selama bertahun-tahun meremehkannya, mencibirnya, memelintir namanya menjadi olok-olok, Zlatan punya satu pesan. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat seni yang ia suguhkan di malam itu. Zlatan tak butuh pembenaran, tapi malam itu ia mendapatkannya. Dengan 4 gol, 1 di antaranya seperti dikirim dari mimpi. Ia mengubah ejekan jadi pujian dan keraguan jadi penghormatan. Malam itu, di Friends Arena, seorang pria bernama Zlatan tak lagi sekadar pemain. Ia jadi legenda yang dikenang, bukan karena berapa gol yang ia cetak, melainkan bagaimana caranya membuat dunia terdiam. Bagi banyak orang, malam itu hanyalah momen indah yang lewat. Tapi bagi Zlatan, itu adalah prolog. 4 tahun berselang, ia mendarat di tanah yang dulu mencibir namanya Liga Inggris, sarangnya kritik dan keraguan.
Mengenakan seragam merah Manchester United di usia 35 tahun, Zlatan tak hanya hadir, ia menguasai. Dalam satu musim penuh, ia mencetak 28 gol dari 46 pertandingan. Bukan di liga yang santai, bukan di level yang ramah usia tua, tapi di jantung sepak bola dunia yang paling sinis. Di sini, ia memimpin lini depan United, mencetak gol kemenangan di final Community Shield, jadi penentu di final EFL Cup, dan mengantar timnya mengangkat trofi Europa League, bahkan saat ia harus menepi karena cedera. Zlatan datang, melihat, dan menaklukkan. Who scores here? The man for the big occasion. Dan setiap gol yang ia cetak di Old Trafford, setiap lompatan yang menyusul sundulan ke gawang lawan, seolah berbisik, "Aku sudah memperingatkan kalian."